Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam peternakan, salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama Beringin Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengeksekusi dan memperkenalkan ciri-ciri ayam yang terkena cacingan, maksudnya ya, yang cacingan, dan bagaimana proses penanganannya. Jadi kepada semua para pemirsa dan peternak pemula khususnya, jangan beranjak kemana-mana dulu. Akan kita saksikan setelah yang satu ini, dan sebelumnya kepada para pemirsa yang baru nonton video ini dan baru kenal Beringin Farm, terlebih dahulu jangan lupa like dan subscribe. Kalau dirasa bermanfaat, nantinya bisa di-share kepada sesama peternak ya. Beringin Farm, media informasi dan berbagi seputar peternakan, pertanian, dan seputar desa khususnya. Baik, kita lanjutkan. Seperti apakah cara mengeksekusinya? Kita lanjutkan. Medianya cukup sederhana. Saya pakai ini ya, pakai untuk memasukkan air nanti ke dalam tubuh ayam. Baik, kita mulai dari apa saja yang perlu disiapkan ya. Yang pertama saya siapkan alat spet ya. Ini nanti guna untuk memasukkan air ke dalam tubuh ayam, dan obatnya seperti biasa, dan sempat saya beri video di video pertama saya adalah cara mengeluarkan cacing, itu ada, dan saya pakai ini, pakai super rontok ya. Dari sekian banyaknya obat herbal atau obat-obatan toko yang pernah saya buat, saya coba super rontok ya, super rontok perontok cacing ayam. Ini adalah satu-satunya obat yang teruji keampuhannya. Jadi untuk itu, kalau para pemirsa tidak percaya, kita saksikan hasilnya seperti apa pada kesempatan kali ini. Ini yang sudah yang kedua kalinya. Yuk kita lihat ayamnya, ciri-ciri ayam yang cacingan seperti apa, dan kita ikuti video ini sampai selesai. Kita menuju di mana pasien kita akan dieksekusi. Ini dia ayamnya. Ini ayam pelung yang sudah produksi awalnya beberapa kali, namun kali ini makannya pilih-pilih. Nafsu makannya berkurang. Kalau bukan nasi tidak mau makan, hanya diacak-acak. Ayamnya kurus sekali. Dan sebenarnya tadi pagi sama orang tua saya dikasih makan, cuma karena mama saya nggak tahu jenis makanan apa yang bisa dimakan, maka tidak dimakan olehnya. Nah, ini dia ayamnya, kurus. Ini sudah produksi 2-3 kali ya, cuma setelah itu macet produksi dan ayamnya agak lemas. Akan saya ambil. Baik, akan saya coba ambil dari kandangnya. Ini dia ayamnya. Akan saya perkenalkan ciri-ciri ayam cacingan. Pengalaman Beringin Farm selama piara ayam. Yang pertama, nafsu makannya berkurang ya, nafsu makannya berkurang, dan ayamnya tidak begitu energik ya.
ayamnya tidak begitu energik dan sering bengong ya, sering bengong. Dan ciri-ciri yang kedua, kalaupun doyan makannya lahap misal, tapi badannya tetap kurus ya, badannya tetap kurus. Ini seperti kapas, ayamnya cukup besar ayamnya cukup besar. Coba diperhatikan, ayamnya cukup besar, jumbo ya, lumayan besar. Cuma karena nafsu makannya berkurang dan terindikasi ayam ini cacingan ya. Ayamnya normal, biasa-biasa aja sebenarnya, tidak ada efek yang kelihatan sakit atau bagaimana. Cuma ayamnya lemas, bengong, tidak energik ya, tidak gesit, dan temboloknya selalu kosong. Ini temboloknya kosong, ayamnya kurus. Baik, mari kita eksekusi langkah-langkah bagaimana proses penanganan ayam yang cacingan. Yuk kita lanjutkan proses berikutnya. Terlebih dahulu kita isi ini ya, kita isi air secukupnya, kita bikin penuh. Ketika dirasa sudah cukup, kita lakukan proses pencacingan. Jalan terus. Teknik memegang ayam seperti ini ya, biar tidak apa itu namanya, gesit. Seperti ini tekniknya. Ini buat ayam kita rileks. Ingat, kita pakai super rontok, perontok cacing. Di sini tertulis ya, saya bacakan, di kemasannya tertulis: ciri ayam cacingan: 1. Nafsu makan berkurang, 2. Pertumbuhan lambat, 3. Ayam kurus dan lemas, bulu kusam. Yang nomor 5, sayap lemas dan terkulai. Dan yang nomor 6 adalah kotoran, encer dan berlendir putih. Ini adalah tertulis di kemasan super rontok perontok cacing. Jadi para pemirsa bisa saksikan, dan ini bisa diperoleh di toko-toko peternakan, atau kalau memang tidak ada bisa dipesan di Shopee ya. Sekarang sudah tidak sulit lagi untuk mencari obat cacing seperti ini. Kita eksekusi. Di sini tertulis, coba perhatikan videonya lebih dekat lagi ya. Di sini aturan pakainya saya bacakan. 1. Berikan 1 kapsul sebelum ayam makan saat tembolok kosong, dan berikan minum yang banyak untuk mempercepat reaksi. 2. Untuk efek maksimal, 2 kapsul untuk ayam dewasa bobot di atas 2,5 kg. Atau untuk ayam yang cacingan parah, kurus dan pucat lesu, itu 2 kapsul ya. Jadi kalau memang terindikasi parah, maka 2 kapsul sekaligus. 3. Jemur ayam 1 jam setelah diminumkan. Yang keempat, untuk pencegahan, ulangi setiap 1 sampai dengan 2 bulan sekali. Dijamin cacing langsung rontok dan keluar bersamaan dengan kotorannya. Baik, kita eksekusi ya. Karena ini menurut saya terindikasi parah, maka saya memakainya 2 tablet sekaligus. Dua tablet sekaligus. Oke.
langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita speed ya. Ingat seperti yang saya sampaikan tadi, sebelumnya jangan dikasih sarapan, jangan dikasih makan untuk hasil yang maksimal. Harap dilakukan dengan sangat hati-hati. Penyepetan ini kalau dilakukan dengan cara yang tidak hati-hati bisa menyebabkan jalur pernafasannya terserang. Ketika jalur pernafasannya terserang, maka akan menimbulkan penyakit baru nantinya, yaitu bisa sesak dan jalur pernafasannya terinfeksi. Jadi untuk itu harap dilakukan dengan cara yang sangat berhati-hati dan profesional. Jangan langsung diturunkan, biarkan airnya terlebih dahulu turun, baru kita turunkan. Kan? Sudah lumayan banyak ya yang kita masukkan. Kita coba masukkan, kita kurang ya. Sedikit lagi. Hampir setengah ya, hampir setengah kita masukkan ke dalam tubuh ayam kita, dan kemudian saya coba perhatikan ya, ini semuanya isi air. Kita kocok-kocok, kita kocok. Kita kocok. Kemudian kita mandikan. Tetap ikuti kameramen. Agak mundur sedikit kameramen. Iya, takut kena air. Agak mundur kameramen, nanti kena airnya. Para pemirsa bisa pakai sabun juga bisa. Kalau dirasa perlu pakai sabun, bisa pakai sampo. Kalau memang banyak kutunya, pakai sabun colek ya, pakai sabun colek atau pakai Mama Lemon. Kalau pakai sampo itu untuk memperindah, jadi bulu ya, bulunya. Kalau ini cukup indah bulunya, tidak apa-apa, maka cukup saya basahin saja.
Kalau dirasa cukup basah, kemudian kita jemur. Yuk kita jemur. Agak mundur kok, mundur. Masuk. Harap proses pencacingan ini dilakukan di pagi hari ya. Dilakukan di pagi hari agar nanti setelah kita lakukan pencacingan, kemudian kita jemur untuk mendapatkan vitamin C. Baik, saya potong videonya sampai di sini. Kita lihat perkembangannya 5 menit 10 menit kemudian. Oke, para pemirsa yang ada di rumah bisa perhatikan ciri-ciri ayam cacingan sudah saya sebutkan di atas, dan pasien yang sedang saya tangani ini sudah memenuhi beberapa kategori ayam cacingan, dan kita lihat hasilnya setelah proses pencacingan ya. Ini masih 3 menit 4 menit sudah berlangsung. Kita saksikan prosesnya baru akan ketahuan setelah 5 menit ke atas. 10 menit bisa jadi 15 menit ya. Jadi untuk itu para pemirsa jangan beranjak dulu dari menonton video ini, tetap ditonton sampai selesai agar bisa mengetahui hasil yang maksimal dari proses pencacingan. Videografernya ini ini videografernya ya, ini tadi. Jadi kalau memang ada kekurang optimalan dalam pengambilan gambar, ini yang perlu apa itu namanya, dikoreksi ya. Baik, terima kasih. Tetap kita lanjutkan proses pencacingan, jangan beranjak dulu. Baik, terima kasih para pemirsa yang ada di rumah sudah berkenan melanjutkan menonton video ini. Ternyata hasilnya cacingnya tidak keluar ya. Jadi perlu para peternak atau para penghobi ketahui, ketika
cacingnya tidak keluar, itu bukan berarti apa yang kita lakukan itu tidak menghasilkan apa-apa ya. Jadi terkadang cacing pita khususnya, terkadang ketika kita sudah melakukan proses pencacingan, terkadang cacingnya tidak keluar. Terkadang cacingnya tidak keluar dan itu dipastikan mati. Bagaimana tahu kita bahwa cacing itu mati? Maka perlu para penghobi ketahui, dilihat dari ayamnya ya, dilihat dari ayamnya. Kalau ayamnya kelihatan ada perubahan yang signifikan dari sebelum proses pencacingan, maka itu berarti apa yang para pemirsa lakukan, yaitu pencacingan, itu berhasil ya, berhasil. Kalau tidak ada perubahan ya, kalau ternyata tidak ada perubahan, itu bagaimana? Itu ada dua kemungkinan. Prediksi kita keliru ya. Secara tanda-tanda, secara itu cacingan ya, secara tanda-tanda kelihatan cacingan, tapi ternyata kita cacingnya tidak keluar dan tidak ada perubahan yang signifikan. Itu berarti asumsi kita keliru. Artinya ayam kita tidak terinfeksi, maksud saya tidak cacingan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Maka kita harus melakukan tindakan alternatif, yaitu dengan cara memberikan ramuan-ramuan herbal. Misal kita tingkatkan nafsu makannya ya, kita tingkatkan nafsu makannya dengan misal dengan memakai kunyit ya, dengan memakai kunyit kita tumbuk. Dan soal pemakaian kunyit nanti akan saya buatkan videonya lebih lengkapnya. Silahkan para pemirsa tunggu. Ketika penanganan proses pencacingan tidak berhasil ya, artinya tidak keluar dan tidak ada perubahan, maka itu kita melakukan proses alternatif kedua ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ketika proses pencacingan ada dua kemungkinan. Yang pertama, cacingnya keluar, itu jelas berarti proses pencacingan berhasil dan prediksi bahwa ayam kita cacingan itu benar-benar terjadi gitu. Kalau ternyata setelah dicacing cacingnya pun juga nggak keluar, cacingnya tidak keluar, itu ada kemungkinan bisa berhasil bisa tidak berhasil kalau kelihatan ayam yang kita cacing ada perubahan yang signifikan. Misal gejala-gejala yang saya sebutkan di awal, misal lemas, pucat, dan nafsu makan berkurang ya, itu tetap tidak ada perubahan, maka prediksi kita itu keliru ya, berarti ayamnya tidak cacingan. Kalau cacingan mesti ada perubahan ya, karena terkadang prediksi tidak selalu tepat, tapi kebanyakan tepat. Jadi bukan berarti super rontok tidak ampuh atau proses pencacingan kita itu keliru, tidak. Tapi terkadang memang terjadi demikian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam peternakan, salam sejahtera untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.